Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Siapa yang baca di sini? Yang belum pernah baca sini? Mau baca enggak? Kenapa lari? Hah? Kamu dulu sini. Kamu dulu sini. Siapa yang baca sini? Baca sini. Fauzan sini. Baca sini. Enggak, baca. Ayo sini, cepat. Cepatlah. Cepat ayo. Ayo. Baca sini. Baca Al-Qur'an ya. Siapa yang mau? Enggak mau. Baca sini. Baca sini. Enggak ada yang mau sih? Mau sini baca sini. Baca sini. Mau baca sini, Masya Allah. Kamu dulu nanti kan di situ. Qul huwallahu ahad. A'udzu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, barakallahu fiik. Sini, baca sini. Siapa namanya? Baca sini, baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innahu sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum ma hunna min nisa'ihim ma hunna ummatin in ummatum illa allati waladnahum wa innama yaquluna munkaran min al-qawli wa zura wa innahu la'afuwwun ghafur. Barakallahu fiikum. Siapa lagi yang membaca di sini? Sini. Kamu udah kemarin udah belum? Udah baca belum kemarin? Yang belum, kamu sini. Udah belum kemarin ya? Sudah? Entu belum? Sini. Tal. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Thayyib, barakallahu fikum. Kita masih dalam pembahasan Fadail Bismillahirrahmanirrahim atau Fadail Bismillah dari tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Siapa namanya Ibn Katsir? Siapa? Ahmad? Siapa namanya? Ahmad bin Ismail. Ahmad bin Ismail atau Ismail bin Ahmad? Siapa namanya ya ikhwan Al-Imam Ibn Katsir? Abul Fida Ismail Ibn Katsir. Ismail Ibn Katsir. Kalau begitu sering kita sebut namanya biar ingat. Qala al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Yang tafsir siapa? Ada namanya enggak di tafsir yang enggak punya tafsir? Siapa namanya di tafsir? Ada di situ. Kalau di sini cuma Ibnu Katsir aja. Imaduddin gelarnya Abul Fida Ismail Ibn Katsir rahimahullah ta'ala.
Thayyib. Siapa namanya tadi Ibnu Katsir? Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Thayyib. Hafal Quran usia berapa tahun ya, ikhwan? Yang kita pernah lewati dalam mukaddimah? Dalam usia 11 tahun. Udah hafal Quran. Naam. Dalam usia 11 tahun Al-Quran sudah di kepala. Naam. Kalau kita dalam usia 60 tahun 1 juz belum hafal mungkin. Atau bahkan mungkin bacanya pun baru belajar bata, baru belajar ikra. Tetapi alhamdulillah, itu aja udah alhamdulillah. Itu aja sudah syukur alhamdulillah. Banyak orang yang sampai 70 tahun gak sholat, gak kenal Al-Quran, dan gak mau belajar sama sekali. Na'udzubillah. Cuman Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala hafal Quran dalam usia 11 tahun. Dalam usia 11 tahun. Ya subhanallah. Karena memang mereka terfokus. Pendidikan mereka demikian. Naam. Hafal Al-Quran dalam usia segini sulit hilangnya. Tapi kalau kita hafal Al-Quran dalam usia seperti kita, gampang hilangnya. Thayyib. Beliau berasal dari negara mana ya, ikhwan? Ibnu Katsir? Dimashq sekarang apa namanya? Suriah. Syria. Damaskus. Syria dulunya masuk satu negara. Syam. Semuanya dulu satu negara. Syam, Filistin, Urdun, semuanya satu. Dinamakan negara Syam. Thayyib. Beliau dari Dimashq, tempat keluarnya a'immah. Thayyib. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Kemarin ya ikhwan kita sudah menjelaskan tentang kaidah masalah al-asma was sifat. Asma'ullah azza wa jalla. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwasanya nama menunjukkan minimalnya dua. Yang pertama menunjukkan adanya zatul musamma, adanya zat yang mempunyai nama tersebut. Yang kedua menunjukkan sifat yang dikandungi oleh nama tersebut. Fana'am. Thumma qala, thumma naqul. Kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, kita mengatakan, in kana al-muradu bil ism hadha al-lafz alladhi huwa aswatun munqati'atun wa hurufun mu'allafatun fal-'ilmu ad-daruri hasilun annahu ghairu al-musamma wa in kana al-muradu bil ism dhatul musamma fahadha yakunu min babi idahi al-wadihat wa huwa 'abathun fathabata anna al-khawd fi hadha al-bahth ala jami' at-takrirat yajri mujra al-'abath. Artinya ya ikhwan, pembahasan al-Imam Ibn Katsir ini rahimahullah ta'ala, kita enggak mau mutar-mutar masalah al-ism hal huwal musamma, sudah selesai kemarin. Karena nanti apalagi ta'lim kita disiarkan via radio, enggak ada gunanya membahas masalah seperti ini. Hanya saja kita ingin menjelaskan kenapa adanya ikhtilaf yang seperti ini. Kenapa adanya ikhtilaf? Perlu kemudian para ulama mendefinisikan apa itu definisi ahli sunnati wal jamaah. Perlu kemudian para ulama menjelaskan bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami asma wa sifat yang sesungguhnya tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembahasan di zaman Ibnu Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembahasan atau mendefinisikan tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah.
bahwasanya ahlus sunnah al-jamaah demikian tidak ada. Demikian juga pembahasan masalah al-asma wa sifat. Kalau kita lihat pembagian secara terperinci dari Rasulullah SAW bahwasanya pembagian tauhid itu ada 3. Misalnya kita cari dalam satu hadis. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Kita enggak akan ketemu. Demikian juga pembahasan apakah al-ism huwa al-musamma atau al-ism adalla ala al-musamma, kita enggak akan dapatkan. Kenapa para ulama terpaksa harus meletakkan kaidah-kaidah seperti ini setelah munculnya ahlul bidah? Setelah bermunculnya ahlul bidah yang mengkaburkan, yang berusaha mengacaukan agama dari dalam. Cari hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an apakah kalamullah atau makhluk atau kalamullah ghairu makhluk, enggak akan dapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kita akan dapatkan di dalam ucapan para imam, al-Imam Ahmad bin Hanbal, al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Kenapa kok muncul istilah seperti ini? Apakah ini adalah bukan bid'ah? Bukan. Munculnya istilah seperti ini justru menyelamatkan umat dari bid'ah. Munculnya pemahaman seperti ini atau munculnya dawabit, penjelasan yang seperti ini setelah munculnya Ibnu Abi Du'ad dan konco-konconya tatkala mereka menerapkan, berhasil mempengaruhi al-wali di zaman mereka untuk menetapkan undang-undang dan merupakan madhab negara di madrasah-madrasah, diharuskan kepada semua pelajar untuk meyakini dan mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya subhanallah. Sehingga dengan terpaksa Imam Ahmad dan juga para imam yang lainnya, Abdul Aziz Al-Kinani rahimahumullah ta'ala, mereka dengan terpaksa membela dan berusaha menyingkirkan bid'ah tersebut dengan mempertahankan i'tiqad atau aqidah bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah sifat daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini bahwasanya Allah adalah bukan makhluk, maka berarti kita juga harus meyakini bahwa Al-Quran adalah bukan makhluk. Karena Al-Quran adalah pembicaraan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sifat daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana wajarnya kalau kita mengatakan bahwa diri kita ini adalah manusia, ini qiyasun aulawi min bab takribul afham. Kalau kita mengatakan bahwa sifat diri kita ini adalah manusia, berarti sifat yang ada pada diri kita ini sifat apa sekarang? Sifat monyet atau sifat manusia? Sifat manusia. Tidak mungkin dikatakan ini sapi, masya Allah sapi, tapi masya Allah sifatnya orang. Sifatnya orang. Walaupun ada kemiripan makan, tetapi tetap aja nggak bisa dikatakan ini orang, ini sapi, ini masya Allah sapi, sifatnya sifat orang. Maaf, orangnya siapa dulu? Kamu nggak apa-apa, tapi kalau orang secara mutlak tersinggung saya. Tersinggung dikatakan sapi ini sama dengan sifatnya orang. Saya juga orang. Kalau untuk dirimu sendiri silahkan. Demikian takribul fahamnya. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah Al-Khaliq, pencipta, dan bukan makhluk, berarti tidak mungkin kita mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah Azza wa Jalla, pembicaraan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dan turun dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin zatnya Al-Khaliq, pencipta, kemudian sifatnya makhluk. Ini aneh. Aneh kalau seperti ini. Antara zat dengan sifat
berlainan, enggak mungkin. Enggak mungkin. Mesti satu. Kita melihat seperti yang tadi min bab takribul afham. Kalau kita melihat zatnya dengan sifatnya lain, ini menunjukkan cacat bukan? Menunjukkan cacat. Kita mengatakan ini orang laki-laki, tapi masya Allah sifatnya kayak perempuan. Ini cacat bukan? Cacat. Masya Allah jenggotnya panjang, wajahnya seram. Ini ternyata begitu. Assalamualaikum. Loh, gimana? Ini orang ternyata wajah seram ini kok suaranya suara perempuan. Wah, jatuh cinta aku setelah mendengar suaranya. 6. Atau sebaliknya, pakai lipstik, kelihatan payudaranya montok, ini rambutnya panjang. Begitu bicara, lu, awas lu. Ini laki-laki tuh. Lihat. Kalau ada satu zat, lihat ini kaidah, memberikan kaidah kepada kaum muslimin min bab takribul afham. Kalau ada suatu zat, kemudian kita mengatakan sifatnya berlainan dengan zatnya, ini menunjukkan adanya kelainan. Adanya kelainan. Perempuan tapi sifatnya laki-laki. Tomboy akhirnya dibilang. Wanita gaul. Wanita kalau sifatnya sifat laki-laki, ya kurang ajar. Suaminya ditendang. Keluar rumah pulang jam 1 malam. Pemberani habis latihan silat, bisa membela dirinya, suaminya nggak bisa silat. Mau apa? Berani keluyuran malam-malam, toh kalau dicegat sama preman pun disikat sama dia bisa. Ini cacat, aib. Demikian pula sebaliknya. Laki-laki sifatnya wanita. Artinya berarti waria. Fana'am. Demikian juga dalam masalah ini. Kita meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah azza wa jal. Bahwasanya Al-Quran dan datangnya dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat kaum muslimin. Setiap selesai membaca Al-Quran, walaupun ini gak ada syariatnya, cuman kita sekedar berhujah aja untuk mendekatkan pemahaman kepada kaum muslimin. Setiap selesai membaca Al-Quran, kaum muslimin selalu menutupnya dengan apa? Sadaqallahul azim. Lihat. Apa berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang mereka sedang baca ini siapa? Ucapan dari siapa? Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kalian yakini tentang Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah itu khalik, makhluk atau khalik? Makhluk atau pencipta? Mesti mereka mengatakan Allah adalah pencipta dan bukan makhluk. Taib. Kalau Allah adalah pencipta, berarti sifatnya pun juga mesti bukan makhluk. Mesti bukan makhluk. Mesti berarti sifatnya mengikuti zatnya. Mengikuti zatnya. Dan kalau kamu mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah makhluk, artinya berarti ini adanya kelainan. Adanya kelainan. Na'udzubillah. Sehingga dengan ini terpaksa Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan kawaid, meletakkan kaidah tentang berbagai macam usul. Muncul kemudian kitab-kitab usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Lalikai, Usulus Sunnah Imam Ahmad, dan berbagai macam kutub ditulis raddan ala ahlul bidah dalam rangka meluruskan pemahaman aqidah yang sahihah, yang benar. Fana'am. Fahadha huwa ya akhwan. Barakallahu fikum. ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدومة بأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك وذلك دال على غير المسمى غير الاسم والمسمى وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذاتا أو واجبة
بذاتها وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك ولا يقوله عاقل أيضا فقد قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Ikhwan yang pernah belajar di pesantren, dibaca sendiri dan difahami, bagus ini masalah ini. Hanya saja kita nggak ingin terlalu mendalam masalah-masalah yang seperti ini karena khawatir banyak yang nggak paham. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Lihat, dan bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian kepada atau dengan nama-nama tersebut. Menunjukkan adanya apa? Antara nama dan yang mempunyai nama tersebut adanya perbedaan atau enggak ya ikhwan? Ada perbedaan atau enggak? Antara nama dengan yang mempunyai nama. Secara umum tidak ada perbedaan sama sekali. Naam. Karena seperti yang kemarin kita jelaskan, lihat, tatkala kaum musyrikin mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian para sahabat berdoa dengan menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, kaum musyrikin heran, ini orang siapa yang didoai, siapa yang dimintai? Kadang-kadang Allah, kadang-kadang Rahman, kadang-kadang Rahim. Bingung. Allah kemudian mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mempunyai nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Tidak ada masalah. Karena pada saat kalian berdoa kepada Ar-Rahman, kepada Ar-Rahim, berarti kalian menunjukkan kalian telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya hanya saja kalian menjadikan asma'ullahi azza wa jalla ini sebagai tawassul. Naam. Sebagai tawassul untuk lebih terkabulnya doa kalian, Naam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 isman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Ada berapa nama Allah Subhanahu wa taala? 99. Siapa yang jawab tidak terbatas? Tidak terbatas. Na'am, barakallahu fiik. Yang benar tidak terbatas. Adapun 99 ini adalah sebagian yang diberitahukan kepada kita. Yang diberitahukan kepada kita 99. Apa menurut orang yang mempunyai pemahaman bahwa Allah mempunyai sifat wajib 20 ya ikhwan tentang hadis ini? Menurut mereka apa? Hadis ini. Siapa yang pernah tahu? Hadis ini kurang sah atau gimana menurut mereka? Bahwasanya Allah mempunyai 99 nama. Ajib. Hadisnya jelas seperti ini tetapi mereka masih aja mentakwil. Ada ya ikhwan, kita waktu belajar di Damaj, ada salah satu penulis, guru juga di sana, sering ngajar, menulis kitab, kemudian di situ menjelaskan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala adalah terbatas dalam 99 ini. Terbatas dalam 99 ini. Keluar kitabnya, dicetak kitabnya, dan akhirnya dikeroyok rame-rame oleh tulab yang lainnya. Kaif mengatakan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala terbatas. Untuk mengatakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala terbatas, itu harus ada bukti. Harus ada bukti dan harus ada dalil. Yang kedua, untuk mengatakan bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala terbatas, ini adalah zalim. Semenjak kapan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala? Temanmu, istrimu yang kamu sudah menikah dengan dia 10 tahun, 20 tahun aja belum tentu kamu tahu semua sifatnya istrimu.
Minimal kamu tahu, oh ternyata istri saya ini cemburunya kuat. Jadi ya jangan sering dipancing-pancing. Oh ternyata istri saya ini cerewet. Ini sifat yang kedua. Oh ternyata istri saya ini orangnya sendu, senang duit. Istrinya sendu, suaminya seram, senang perempuan, ya repot. Ternyata istri saya ini, kamu akan ngerti seperti itu, penilaian dengan apa? Dari pergaulan. Sementara Allah Subhanahu wa taala fauqa sab'i samawat, di arasy-Nya di atas langit yang ketujuh, dan tidak pernah mewahyukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya namanya hanya segini, kok berani-beraninya mengatakan membatasi 99. Hitung. Sesuaikan dengan yang ada di sampul Al-Quran yang di Indonesia. 99. Kemudian cari nama yang lain, mesti bakal dapat. Bakal dapat lebih dari 99. Lihat kitab misalnya Asma'ullahil Husna Alawi Syaqqaf. Lebih dari 99. Mereka menukil nama-nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari 99. Ini yang kita ketahui aja udah lebih dari 99. Bagaimana dengan yang tidak kita ketahui? Zalim ucapan yang seperti ini bahwasanya Allah mempunyai 99 nama saja, terbatas. Dan juga lebih zalim lagi mengatakan itu tadi, sifat wajib 20 ya? 20. Yang sering didendang-dendangkan wujud, qidam, baqa. Baqa bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Cari di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, gak bakal dapat bahwasanya baqa termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. La. Tayyib, barakallahu fikum. Bukan baqa, qidam. Yang ada adalah al-aula, huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Adapun al-qidam dipakai oleh para ulama sekedar untuk mengungkapkan istilah aja. Tetapi kalau nama bukan nama. Abdul Qadim tidak ada. Yang ada al-aula, huwa al-awwal. Naam. Tayyib. Yang jelas hadis ini ya ikhwan sekedar contoh dan sebagian. 99 siapa yang hafal masuk surga. Tayyib. Fahadhihi asma'un katsiratun wal musamma wahid wa huwa Allah taala. Semua nama 99 ini menunjukkan satu zat. Adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sisi lain menunjukkan adanya makna atau sifat yang dikandungi oleh nama tersebut, yakni sifat yang berkaitan dengannya. Tayyib. Faqulu walillahil asmaul husna adhafaha ilaihi kama qala fasabbih bismi rabbikal azim wa nahwi dzalika fal idhafatu taqtadi al mughayarah. Idhafah menunjukkan adanya perbedaan. Naam. Wa qawluhu ta'ala فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه وذلك دليل على أنها غيره واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والمتبارك هو الله تعالى والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق والجواب أن المراد أن الذات المسمى فهذه بهذا الاسم طالق. قال الرازي وأما التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضا والله أعلم. Selesai. Kita ingin menyelesaikan bab yang jelimet masalah semua sifat ini aja sudah. Tidak usah terlalu. Na'am walhamdulillah. Al-muhim yang faedah yang berikutnya bolehnya tawassul dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berdoa. Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahab li min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Dan pada hakikatnya ya ikhwan, kisahnya Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya, mereka pada hakikatnya tidak hanya berdoa kepada Allah meminta anak, tetapi meminta anak yang saleh. Fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Engkau adalah Maha Pencipta ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Jawad ya Karim, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah dari sisimu keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Fana'am. Jangan putus asa. Tapi kalau udah punya istri, belum nikah minta dikaruniai anak, ya sama aja main-main. Nggak punya istri berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku anak. Mau dapat anak di sungai atau mau apa? Kalau udah nikah berdoa satu-satu dulu. Namanya melangkah satu persatu. Belum nikah berdoanya kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku istri yang salehah, yang mencintaiku karena Allah dan saya mencintainya karena Allah. Berdoa seperti itu. Kalau udah punya istri baru berdoa minta anak yang saleh. Naam. Fahadha huwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.